Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari ulama Senori, yaitu Mbah Fadl atau Kiai Haji Abu Fadl. Kiai Haji Abu Fadl merupakan salah satu guru dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, dan Kiai Haji Dimyatiro Iskandar, dan lain-lain. Kiai Haji Abu Fadl merupakan keturunan keempat dari Mbah Serut. Beliau kelahiran dari Sedan, Rembang. Dulu masa kecilnya beliau sempat mengabdi ke Kebun Harjo, Kecamatan Jatirogo di umur 6 tahun. Dulu ketika abahnya Mbah Fadl, Kiai Haji Abdul Syakur, mengajar ngaji rutinan tiap hari Ahad, beliau yang bertugas menyuguhkan minuman untuk para tamu-tamu yang semuanya sudah kiai-kiai. Waktu itu Mbah Syakur dalam ngajinya membahas sigot talak dengan sigot ulama. Para ulama dan kiai yang hadir kebingungan dengan kebahasaan itu. Mbah Fadl kecil sambil menyuguhkan teh kopi dan makanan. Ternyata dulu ketika abahnya Mbah Fadl, Kiai Haji Abdul Syakur, mengajar ngaji rutinan, beliau bertugas menyuguhkan minuman untuk para tamu-tamu, dan itu semua kiai. Waktu itu Mbah Syakur dalam ngajinya membahas sigot talak dengan sigot ulama. Para ulama dan kiai yang hadir kebingungan dengan pembahasan itu. Mbah Fadl kecil sampai menyuguhkan teh, kopi, dan makanan, ternyata bisa menjawab dengan tepat apa yang menjadi kegelisahan para kiai itu, karena saking alimnya Mbah Fadl sejak kecil dan membuat para kiai bercedak dan kagum. Setelah abahnya meninggal dunia, Mbah Fadl ingin tabarukan berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjual semua peninggalan abahnya, baik rumah, tanah, sawah, maupun kebun, yang hasil dari penjualan itu diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah, betapa tangguhnya Kiai Haji Abu Fadl terhadap gurunya. Tak ada yang tersisa di kebun kecuali hanya untuk makan selama 3 tahun dengan kopi 2 cangkir dan pisang goreng 2 biji. Padahal tanahnya sendiri itu lebih dari 2 hektar, tapi semua diberikan pada Hadratus Syekh karena saking hikmahnya Mbah Fadl kepada beliau. Setelah pulang dari pondok, Mbah Fadl tak punya apa-apa sama sekali. Beliau menjahit kopiah dari anyaman tikar, dijual untuk makanan sehari-hari. Kiai yang alimnya luar biasa seperti itu mau bekerja sedemikian rupa tanpa gengsi sedikit pun. Mbah Fadl juga pernah jadi buruh dengan menjahit celana bagi para petani. Jadi beliau kalau usahanya sudah mau berkembang, beliau tinggalkan dan buat usaha lain, mulai dari nol. Begitu terus selama hidupnya. Orang kalau sudah kesemsem dunia, maka pekerjaan itu nomor 1. Tujuannya mencari dunia, tapi akhirnya dunia itu yang tidak bisa digunakan untuk membeli dirinya sendiri, sehingga dirinya hidup enak dan tak bisa. Tapi Mbah Fadl sama sekali tidak seperti itu. Beliau tinggalkan semua usahanya justru tak kalah mau berkembang besar. Mbah Fadl itu ketika hanya punya 1 sepeda ontel dan hanya punya Mbah Fadl itu hanya punya 1 sepeda ontel dan hanya punya 2 baju kotor. Baju yang satunya itu sobek, jadi bajunya itu jahitan karena sobek. Padahal beliau orang alim, hafal Al-Quran, banyak karangan kitab, sampai seperti itu zuhud dan tawaduknya Mbah Fadl.
Suatu saat, tiba-tiba Kiai Haji Hashim Asy'ari mengirim beliau surat agar beliau menghadap ke Kediri. Akhirnya beliau berangkat ke Jombang hanya dengan menggunakan sepeda ontel tanpa bekal sepeserpun. Saking mahabbahnya beliau terhadap Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mbah Fadol itu kalau mengarang kitab seketika tatkala mengaji. Terkadang beliau itu kalau mengarang kitab langsung ditulis di papan tulis tanpa membawa tulisan, tanpa mutolaah dulu maupun persiapan dulu. Jadi langsung saja ditulis di papan tulis. Itu penyebab sangat alim dan luar biasa. Inilah beberapa kisah inspiratif dari ulama seni.